Halo Soccer Mania, ada 28 berita panas hari ini, mulai dari Serie A sampai update pemain yang lagi hangat. Jangan sampai terlewat satupun, mari kita mulai. Kita mulai dari berita pertama. Rentetan hasil tanpa kemenangan terus menumpuk. Tekanan makin terasa setelah Corinthians tumbang 0-1 dari Internasional di Neoquímica Arena. Dari situ, keputusan datang cepat. Presiden Ousmane Stabile memilih berpisah dengan Dorival Junior dan stafnya. Padahal sejak datang April lalu, ia sempat mempersembahkan Copa do Brasil 2025 dan Super Cup 2026. Namun musim ini berantakan. 7 laga liga tanpa menang dan tersingkir dari Paulista. Sama seperti Dorival, nasib Valentin Barco kini juga berubah drastis. Karir Valentin Barco sempat terlihat mandek saat gagal klik di Brighton. Adaptasi yang berat di Inggris membuatnya dilepas ke Strasbourg. Keputusan yang awalnya terasa seperti langkah mundur, tapi di Ligue 1 dia justru menemukan ritmenya, tampil konsisten dan mulai dilirik sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan musim ini. Menurut laporan Andrés Onrubia Ramos, Chelsea pun bergerak cepat menawarkan kontrak 6 tahun plus peran inti di proyek jangka panjang. Kalau Barco ke Inggris, Lee Kang-in malah masih bingung di Prancis. Situasi Paris Saint-Germain dan Lee Kang-in belum benar-benar jelas. Waktu main yang terbatas musim ini bikin perannya terus dipertanyakan. Meski kontraknya masih panjang sampai 2028, menurut laporan yang beredar, pembicaraan kontrak baru masih berjalan. Tapi klub juga belum sepenuhnya yakin soal konsistensinya. Di sisi lain, Lee mulai menimbang langkah berikutnya, terutama soal perannya di laga besar. Bicara soal peran besar, Dennis Undav minta bayaran yang besar juga. Situasi mulai menghangat saat Dennis Undav meminta lonjakan gaji yang belum pernah ada di VfB Stuttgart. Sky Sport menyebut negosiasi masih santai, tapi angka 6 juta euro per tahun jelas bikin klub harus berhitung ulang struktur upah. Di sisi lain, performanya sulit dibantah. 36 kontribusi gol musim ini dengan kontrak sampai 2027. Stuttgart kini dihadapkan pilihan, pecahkan rekor gaji atau ambil resiko kehilangan mesin golnya. Saat Stuttgart pusing soal gaji, Bayer justru sedang berpesta. Kemenangan 3-2 atas SC Freiburg jadi titik balik FC Bayern Munchen. Dengan 6 laga tersisa, posisi 4 besar tak lagi bisa digeser. Media klub menyebut ini bukan sekedar hasil, tapi konfirmasi konsistensi musim ini. Tim asuhan Vincent Kompany kini mengoleksi 73 poin dan unggul jauh dari pesaing terdekat. Bayer kini sudah mengunci tiket Liga Champions musim 2026-2027. Ini jadi kali ke-19 beruntun Bayer tampil di kompetisi itu. Dari Jerman, kita geser ke Italia yang minim gol. Como gagal memaksimalkan peluang saat ditahan imbang 0-0 oleh Udinese di Blue Energy Stadium dalam lanjutan Serie A. Laga berjalan cukup terbuka sejak awal dengan ancaman dari Diogo Carlos dan Maximo Peron. Sementara babak kedua cenderung lebih datar. Hasil ini mencegah Como tak terkalahkan dalam 8 laga. Berkat hasil ini, Como berada di posisi keempat klasemen Serie A dengan 58 poin, sedangkan Udinese berada di posisi ke-11 dengan 40 poin. Beda dengan Como, Atalanta justru sukses pesta gol di Lecce. Atalanta tampil dominan saat menang 3-0 di Serie A di Stadio Villa del Mare. Giorgio Scalvini membuka keunggulan, lalu Nikola Kristovic dan Giacomo Raspadori ikut berpesta gol untuk memastikan kemenangan tanpa balas. Lecce nyaris tak memberi perlawanan berarti. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 53 poin, sedangkan Lecce berada di posisi ke-18 dengan 27 poin. Kemenangan Atalanta itu gak lepas dari peran Charles De Ketelaere. Laga lawan Lecce jadi panggung Charles De Ketelaere saat Atalanta menang 3-0. Ia tak mencetak gol, tapi 2 assist untuk Giorgio Scalvini dan Nikola Kristovic. Cukup menggambarkan perannya. Data Liga mencatat, sejak 2023-2024, ia sudah mengoleksi 20 gol dan 21 assist. Hanya Christian Pulisic yang punya angka serupa. Mungkin ini bukan sekedar kebangkitan, tapi bukti dia akhirnya menemukan versi terbaiknya. Catatan apik di Ketelaere juga disusul kemenangan manis Juventus. Juventus mengamankan kemenangan 2-0 atas Genoa di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A. 2 gol cepat jadi pembeda lewat Gleison Bremer menit keempat dan Weston McKennie menit ke-17. Berkat hasil ini, Juventus berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan 57 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-14 dengan 33 poin. Hasil lawan Genoa tadi sekaligus bikin rekor buat Luciano Spalletti.
Tekanan sempat datang saat musim berjalan tak selalu mulus, tapi Luciano Spalletti menjawabnya dengan cara paling tegas. Kemenangan atas Genoa jadi penanda penting karena menurut Opta Paulo itu adalah kemenangan ke-300-nya di Serie A, angka yang cuma bisa disentuh segelintir nama besar seperti Giovanni Trapattoni, Massimiliano Allegri, dan Nereo Rocco. Rekor Spalletti luar biasa, tapi Napoli sekarang juga lagi ganas. Napoli mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas AC Milan di Serie A di Stadion Diego Armando Maradona. Setelah jeda, Napoli tampil lebih menekan dan akhirnya berpesta lewat gol Matteo Politano di menit ke-79 yang jadi penentu. Hasil ini mengangkat Napoli ke posisi kedua dengan 65 poin, sementara Milan harus turun ke peringkat ketiga dengan 63 poin. Gol tunggal Politano tadi mempertegas gaya main Napoli musim ini. Napoli lagi-lagi nggak menang dengan margin besar, tapi justru disitulah kekuatannya. Lawan Milan, pelan tapi pasti mereka tetap nemu celah dan unggul tipis. Data dari Opta Paulo nunjukin, sejak era Antonio Conte dimulai musim lalu, Napoli sudah mengoleksi 27 kemenangan selisih 1 gol di Serie A, paling banyak dibandingkan tim lain. Ini bukan kebetulan, tapi pola. Tim ini tahu cara mengontrol momen krusial, dan itu sering lebih penting daripada sekedar menang besar. Ngomongin Napoli, mantan pelatih mereka Gattuso justru baru saja pamit. Kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia ketika beruntun jadi titik akhir perjalanan Gennaro Gattuso. Hasil imbang lawan Bosnia lalu kalah adu penalti di final playoff jadi pemicu. Pengumuman perpisahan sempat tertunda bukan karena drama internal, tapi menurut Corriere della Sera karena urusan kompensasi staf pelatih. Gattuso memilih melepas sisa kontraknya sendiri agar timnya tetap dibayar penuh. Saat Gattuso pergi, Bernardo Silva malah mau datang ke Italia. Situasinya mulai jelas ketika Bernardo Silva dipastikan akan mengakhiri perjalanannya di Manchester City setelah 9 musim penuh trofi. Di tengah momen itu, Juventus langsung bergerak. Menurut laporan, mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen Jorge Mendes dan menyiapkan kontrak 3 tahun plus opsi tambahan dengan gaji besar untuk pemain yang segera berusia 32 tahun itu. Selain Bernardo, Juventus juga sudah mematenkan status Jeremy Boga. Datang sebagai pemain pinjaman, posisi Jeremy Boga di Juventus sempat bikin tanda tanya. Kontribusinya belum meledak, cuma 5 gol dan 2 assist dari 29 laga musim ini. Tapi justru di situ arah klub mulai kelihatan. Menurut laporan Nicolas Kira, manajemen siap mengaktifkan opsi tebus 4,8 juta euro dari Ogisines dan mengikatnya sampai 2029. Juventus seperti melihat potensi stabilitas, bukan ledakan instan. Dari Juventus, kita tengok kemenangan tipis Girona di Spanyol. Girona mengamankan kemenangan 1-0 atas Villarreal di Estadio Montilivi dalam lanjutan La Liga. Satu-satunya gol lahir dari bunuh diri Pau Navarro di masa injury time babak pertama menit ke-45, bikin tuan rumah menang susah payah. Berkat hasil ini, Villarreal berada di posisi ketiga klasemen dengan 58 poin, sedangkan Girona berada di posisi ke-12 dengan 37 poin. Kalau Girona menang tipis, Tchouaméni malah sedang digoda tim Inggris. Situasinya mulai menarik ketika Aurelien Tchouaméni tak sepenuhnya kebal dari rayuan luar. Meski sudah mapan di Real Madrid, laporan Sport yang dikutip Sport Witness menyebut Liga Inggris terasa menggoda baginya. Manchester United dan Liverpool diam-diam memantau, bahkan siap menyiapkan tawaran besar. Kini dengan kontrak panjang dan rencana perpanjangan baru, keputusan ada di tangan Tchouaméni, tetap di puncak stabil atau mencoba tantangan yang berbeda. Nasib kawan setimnya, Mbappe justru sedang bikin fans gemas. Ketika ekspektasi setinggi langit, realita di lapangan terasa belum cukup memuaskan. Di tengah performa Kylian Mbappe yang tetap tajam dengan 38 gol musim ini, sebagian fans Real Madrid justru makin gelisah. Seorang supporter bahkan membuat situs hitung mundur kontraknya hingga 2029, lengkap dengan kalkulasi biaya yang sudah tembus ratusan juta euro. Di sana tertulis jelas, Mbappe adalah musuh Real Madrid. Berbanding terbalik dengan Mbappe, Cancelo sekarang makin disayang Barca. Sempat dianggap sekedar pelapis, Joao Cancelo justru pelan-pelan membalik situasi di FC Barcelona. Adaptasinya di awal tak mulus, tapi di bawah Hansi Flick ia mulai menemukan ritme, bahkan mengunci posisi bek kiri. Penampilan solid lawan Atletico Madrid jadi titik dorong. Menurut Fabrizio Romano, Barca kini yakin ingin mempertahankannya dan rutin berdiskusi dengan Jorge Mendes. Skenarionya tak sederhana, putus kontrak dari Al Hilal dan potong gaji. Dari drama bintang besar, ada sejarah hebat di kasta bawah.
Penantian panjang itu sempat terasa seperti cerita yang tak akan selesai. Lincoln City berkali-kali jatuh, bahkan sempat tenggelam hingga level non-liga sejak terdegradasi pada 1961. Tapi musim ini arah berubah total. Kemenangan dramatis 2-1 atas Reading jadi titik penentu. BBC mencatat hasil ini membuat tim asuhan Michael Skubala promosikan ke Championship usai tak terkejar lagi, unggul 19 poin dari Bradford. Rangkaian 24 laga tanpa kalah jadi fondasi kuat perjalanan ini. Keberhasilan Lincoln juga ingin segera diikuti oleh Coventry City. Tekanan datang saat laju tandang nyaris sempurna, tapi Coventry City justru tertahan 0-0 di markas Hull City. Tim asuhan Frank Lampard tetap tampil solid meski gagal menambah rekor kemenangan tandang beruntun. Hasil ini membuat mereka mengoleksi 84 poin, unggul jauh dari Ipswich Town. Dengan satu kemenangan lagi, peluang naik ke Premier League makin terbuka. Kabar promosi tadi dibarengi rumor panas soal Elliot Anderson. Belum ada satupun klub yang benar-benar mengetuk pintu Nottingham Forest untuk Elliot Anderson. Tapi di balik situasi tenang itu, minat besar mulai terkumpul. Sky mencatat belum ada kontak resmi, sementara Florian Plettenberg menyebut Manchester United tetap serius dalam perburuan. Ditemani Manchester City yang masih sibuk urusan kontrak Rodri. Dengan bandrol 100 juta sampai 120 juta pound sterling, Forest jelas tak mau buru-buru. Manchester merah berburu, tapi Liverpool fokus pagari bintangnya Ibrahima Konate. Situasinya sempat menggantung cukup lama buat Ibrahima Konate. Negosiasi kontrak dengan Liverpool FC jalan di tempat hampir 18 bulan. Bahkan tawaran awal klub dianggap kurang meyakinkan. Rumor ke Real Madrid dan PSG pun ikut meramaikan. Namun laporan LQP menyebut situasi kini berbalik. Pembicaraan kembali intens dan Konate condong bertahan. Meski klub Spanyol coba mengganggu, tinggal detail kecil yang belum beres. Kabar Konate membaik, tapi Enzo Fernandez sempat bikin Chelsea panas. Situasinya sempat memanas ketika Enzo Fernandez dicoret dari laga penting usai komentarnya soal ingin tinggal di Madrid, bikin Liam Rossinier merasa batas sudah dilewati. Ia absen saat Chelsea mengajar Port Vale 7-0 di FA Cup. Tapi jelang duel lawan Manchester City, situasi berubah. Laporan Veronica Brunati menyebut rekan setim mendesak larangan main dicabut. Kalau ruang ganti sudah bersuara, sulit mengabaikan pengaruhnya. Chelsea sibuk urusan internal, United justru fokus latihan di Dublin. Tekanan mulai terasa saat Manchester United masih harus mengamankan posisi 3 besar di sisa musim. Alih-alih santai, klub justru tancap gas dengan membawa 25 pemain ke Dublin untuk pemusatan latihan intensif 4 hari. Mayoritas skuad inti ikut, meski Patrick Dorgu masih fokus pemulihan dan Dalot serta Heaton absen karena sakit. Nama-nama seperti Bruno Fernandes dan Zirkzee tetap jadi andalan. Skuad United latihan penuh, Arsenal juga senang Eze sudah balik. Cedera datang di momen yang gak pas buat Eberechi Eze. Ia tumbang saat Arsenal menang atas Bayer Leverkusen di Liga Champions 17 Maret. Lalu absen di final Carabao Cup. Mikel Arteta bahkan sempat menyebut kondisinya jadi pukulan besar sambil menunggu hasil scan lanjutan. Kini, jelang lawan Bournemouth, laporan terbaru menyebut Eze siap kembali masuk skuad. Kabar Eze baik, tapi Saka malah harus absen di Eropa. Rencana Arsenal sedikit terganggu jelang lawan Sporting di Liga Champions. Dua nama penting, Bukayo Saka dan Jurrien Timber, ternyata belum cukup fit dan bahkan tak ikut rombongan. Dalam konferensi pers yang dikutip situs UFA, Mikel Arteta mengonfirmasi keduanya masih butuh waktu, dengan harapan bisa tampil akhir pekan nanti. Di tengah situasi itu, kabar baik datang dari Gabriel, Declan Rice, dan Leandro Trossard yang siap main. Absennya Saka bikin orang kembali bahas belanja besar Arteta. Arsenal terus belanja besar sejak Mikel Arteta datang, tapi hasilnya belum sebanding. Total 844 juta euro digelontorkan untuk pemain baru, menjadikan mereka salah satu klub paling royal di Premier League. Data ini menempatkan Arsenal di bawah Chelsea dan Manchester United yang justru sudah mengoleksi 2 trofi. Arsenal sendiri baru meraih 1 gelar, bahkan disamai klub dengan belanja lebih hemat. Musim ini pun mereka sudah tersingkir dari 2 kompetisi domestik. Itu tadi 28 berita untuk hari ini. Menurut Soccermania, mana yang paling mengejutkan? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa besok.